Terima kasih Tuhan buat pagi hari yang cerah ini. Kami boleh berkumpul. Hari ini bisa berkumpul di sini. Jangan terlalu tegang dong. Santai. Ya. Hari ini kita khusus menghadirkan orang-orang Bapak dan Ibu yang hebat-hebat ini untuk menjawab. Kemudian, di hari itu kita belajar olahraga dan agama. Agama di sini nanti kita yang Muslim. Beliau berdua hari ini tidak akan terjadi karena mungkin sedikit flashback bahwa kami berkenalan ketika rumah sakit Rafa Teresia yang berada di Kalambulu melakukan bertok. Disitulah awal perkenalan kami yang akhirnya ternyata rumah sakit Rafa Teresia Kalambulu punya kesamaan atau satu frekuensi dengan TK Taman Harapan. Dimana kalau kami di rumah sakit mungkin pada umumnya cuma memikirkan sakit secara fisik ya. Tapi kami juga ternyata kami peduli sebenarnya dengan persiapan dengan anak-anak. Kami mempersiapkan dari anak-anak usia dini bahkan dari dokter kandungan ya, para dokter objin kami atau dokter kandungan. Kami juga punya anak dan akhirnya rumah sakit mendapatkan berkat untuk meluangkan waktu untuk mensupport harapan. Jadi terima kasih Tuana atas waktu dan kesempatannya untuk hari ini. Saya tidak akan ngomong banyak karena sebenarnya beliau berdua inilah yang lagi ya, nggak sekarang 5 menit lagi atau sekarang lagi makan nonton handphonenya nanti atau justru handphone jadi alat. Ayo biar duduk diam semua nonton handphone baru kita makan biar habis. Nah itu kita tidak mengajarkan kontrol diri. Jadi kalau kontrol diri itu biasanya menunda, belajar menunda. Susah nggak? Susah buat kita, susah nggak? Aduh pengen batagor gitu, nahan gitu. Susah ya? Kadang-kadang kita tiba-tiba jalan gitu. Nah itu penting banget kontrol diri. Nah kalau kita lihat orang-orang di Jakarta di gedung DPR MPR itu keren-keren ya, pinter-pinter lah pasti ya. Tapi masalah mereka apa? Kontrol diri, makanya jadi banyak korupsi kan? Jadi banyak nyuri fasilitas kan? Karena kontrol dirinya bermasalah. Jadi percuma anaknya pintar kalau kontrol dirinya rendah. Jadi kontrol diri itu dipelajari. Berikutnya ada komunikasi. Komunikasi itu bahkan kapan boleh ngomong, kapan nggak boleh ngomong. Kapan ngomong kalau ngomong ke orang tua, nada bicaranya seperti apa? Beda nggak sama ngomong sama teman? Kalau zaman kita dulu, kita ngomong ke orang tua sama seperti kita ngomong ke teman, itu udah sendal jepit dilempar ke muka kita kan? Kalau sendal jepit masih untung, empuk gitu. Kadang-kadang benda lebih keras gitu. Nah, biasanya ini perlu diajarin. Jadi ketika ngomong sama orang tua, formalitasnya jadi ada. Kalau ke teman, formalitasnya boleh turun. Ini saya ngerasain bahkan di kampus saya di UI yang harusnya anaknya pinter-pinter lah ya masuk UI ya. Justru tidur siangnya malah bagus. Tapi kalau kakek teori barat kayaknya bilangnya nggak gitu. Karena orang-orang bule nggak ada yang tidur siang. Iya, tapi mereka di total 14 jam itu tidur malam. Jadi kalau di total 14 jam. Kalau di Indonesia biasanya kita pecah. Ada tidur siang, ada tidur malam. Kenapa Indonesia lebih panas, lebih cepat capek anaknya, makanya dipecah. Lalu mulai ada 200 hingga 300 kata. Gak usah takut, Indonesia katanya banyak banget. Kalau di luar negeri ada yang namanya rice. Di Indonesia apa itu rice? Nasi, beras, banyak banget gitu. Untuk satu kata aja kita punya banyak banget kata. Lontong mereka juga sebutnya rice cake gitu kan. Kita biasanya untuk satu kata ada banyak banget. Nah itu yang kita biasanya 200 kata itu nggak sulit, gampang kejarnya. Saya pakai saya dan saya pakai aku itu dua kata yang berbeda. Saya pakai saya kapan? Membaca menjadi tidak menyenangkan.
makanya generasi kita lebih suka YouTube kan. Nggak usah anak kita nih, generasi kita. Kalau bisa ditonton, apa yang dibaca? Bener nggak? Nah, itu yang salah dan harus dikembalikan. Mereka harus suka baca, mereka harus jatuh cinta dengan baca. Caranya adalah jangan dipaksa dan orang tuanya kasih lihat baca itu menyenangkan. Baca novel aja, nggak usah baca yang aneh-aneh. Nggak usah baca teori teori memasak yang baik gitu, nggak usah. Baca buku resep aja, anak senang lihatnya. Oh, mama senang baca, besok aku juga coba baca. Dan anak-anak dan kita dulu itu paling benci baca, salah satunya karena bukunya tulisan doang kan. Iya. Sekarang dulu buku dengan gambar mahal. Sekarang buku ada yang bisa dibuka, ada yang bisa ditutup, ada flipbooknya kan. Iya. Ada macam-macam, ada buku yang tebel kayak karton. Ada yang 3 dimensi. Ada apa lagi? Ada yang 3 dimensi, Pak. Ada Begitu 3 dibuka, dimensi. dinosaurusnya memang Walaupun betul itu berdiri. Nanti orang tuanya akan mulai, jangan dibuka. Piring plastik. Karena mereka biasanya akan mulai tuh belajar. Kalau kita izinin mereka akan belajar. Mau mereka nyuci nggak bersih nggak apa-apa. Tapi ada usaha. Mau mereka naruh cuma sekedar naruh piring gelasnya ke tempat cucian piring boleh aja. Itu adalah latihan kemandiriannya mereka. Terus mulai kalau lihat orang tuanya rajin habis bangun tidur ngelipet selimut, mereka akan ngelipet juga. Tapi dengan kerapihan yang ya begitulah. Tapi itu aja harus diapresiasi ya. Keren. Kalau kata Theo, hebat ya. Nah, jadi banyak banget yang kita bisa lakukan. Pastiin dulu alat kelaminnya masuk ke dalam celana dalam. Tapi nggak pengen celana dalam gerah, enggak, itu demi keamanan sendiri. Kalau kamu masih, tapi ini yang bikin berantem seringkali. Ada ibu-ibu yang masih ngajarin cara bermain menggambar huruf, menggambar 2 huruf gitu ya, itu udah boleh. Tapi kalau mengarang cerita, itu beneran penulis itu pengarang kan, yang panjang kan, nah itu belum boleh. Makanya kasihan kalau dipaksa masuk SD. Seneng-seneng aja Bu di TK, ibunya juga seneng kok kalau anaknya di TK. Belum tiba-tiba di rumah harus ngajarin kan. Oke, nah kita lanjut. Anak kita yang gitu, oh ya, yang pasti suka tampil di depan kelas gitu kan. Kemarin saya lihat ada yang tunjuk dia nih dipanggil namanya, terus dia suka ini sama kok gambar ini, nah itu suka tampil. Biasanya suka nyanyi atau kayak gitu, suka diajak fashion show mungkin kayak gitu ya, nggak malu untuk di depan umum. Karakter anak yang gitu biasanya suka untuk tampil. Terus ada juga anak yang pintar di bidang akademik, itu biasanya di sekolah anaknya suka belajar membaca, suka berhitung, belajar tuh senang aja. Di rumah diulang-ulang pelajarannya, ayo aja kayak gitu kan. Terus di sekolah juga tapi Miss Susi kemarin sudah ini ya Miss ya, sudah ada banyak perubahan. Cuma kalau konsentrasinya agak kurang. Jadi saya mengarahkan untuk anaknya itulah konsentrasinya. Caranya untuk fokusnya gimana? Terima kasih. Nah, kenapa film itu rentang konsentrasinya itu cuma sekitar berapa? Kayaknya 1 menit 2 menit mentok gitu ya. Jadi kalau ibu lihat satu scene, satu potongan untuk ganti sudut pandang, untuk ganti fokus gitu, itu nggak ada 1 menit biasanya, mentok 1 menit lah gitu. Nah, tentang perhatian anak kalau nonton TV hanya segitu. Jadi kaget nggak kalau tiba-tiba anak tentang perhatiannya cuma ya 5 menit, 6 menit. Jadinya karena dia dilatih terus-menerus untuk punya rentang perhatian yang pendek, kita nggak kaget buat dia untuk punya rentang perhatian yang lebih pendek dari seharusnya. Nah, tapi saya nggak berani ngasih nama, saya nggak berani diagnosis gitu ya, ngasih ini gangguan gitu ya. Karena saya belum melihat dan belum ketemu anaknya. Karena kalau untuk gangguan itu harus sangat buruk sekali.
Jadi misalnya kalau anak kreatif, kadang-kadang seperti itu juga, tentang perhatiannya lebih pendek. Nah, makanya kalau saya ditanya terus harus gimana, karena saya belum melihat persisnya, saya belum berani nyebut, Bu. Ada kemungkinan ada beberapa hal yang bisa memperpanjang, tapi jadi PR di rumah. Kalau yang paling sederhana jadinya behavioris ya. Jadi ibu sekarang anaknya bisa berapa menit untuk satu aktivitas? Terus apa yang harus dilakukan ya? Jadi kan karena saya tidak di rumah full day, artinya kan kami co-parenting ya, dia kan tinggal sama nenek. Nah, tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang perbedaan perlakuan antara nenek ke cucu dengan ibu ke anak. Itu memang salah satu gangguan ya. Apakah itu juga berpengaruh atau tidak? Terus yang kedua, kebetulan anak saya awalnya speech delay, tapi speech delay murni karena gangguan tidak punya teman sosialisasi, anak tunggal. Cuman sekarang sudah kemampuan berbicara, kemampuan berbahasa sudah mulai membaik. Tentang bercerita, Bapak bilang tadi, anak saya sudah rajin mendongeng sama ayahnya. Walaupun awalnya cerita kancil, tiba-tiba endingnya yang ada cerita dinosaurus, nggak nyambung. Tapi ceritanya udah banyak, bisa 10-15 menit sekali bercerita. Tapi bersosialisasi dengan teman agak susah. Bukan susah dia tidak mau berteman, tapi dia mau berteman, temannya tidak bisa menangkap sistem pertemanan yang dia inginkan, yang dia kerjakan, bukan yang dia inginkan. Misalnya dia masih kadang-kadang walaupun sudah mulai berkurang itu mendorong. Kalau dia tuh misalnya ada barang, sesuatu barang pasti jarang awet. Misalnya mainan merusak, pasti rusak 2 hari 3 hari kemudian udah rusak, pasti dipretelin, dihancurin. Kayak alat-alat tulis sekolah dia, penghapus udah dibagi 2, apapun udah, pokoknya apapun yang ada kita kasih ke dia pasti rusak. Malah awet itu gitu jadi. Terus yang ketiga Pak, dia mungkin introvert ya mungkin kalau kata saya Pak ya. Jadi kalau apa-apa tuh dia bisa main sama kawan-kawannya, dia ikut main tapi harus ada mamanya, harus ditemani mamanya. Kadang sembunyi dulu sama mamanya, baru lama-lama baru dia mau gabung. Itu ada perbudakan, ada Indogrosir, pernah tahu Indogrosir ya? Nanti Indogrosir maju sedikit, sebelah kanan ada jalan cor, nah di situ ada satu gedung yang besar. Itu bukan pabrik ya ibu, itu rumah sakit. Ya kita memang posisinya nggak ke dalam. Nah jadi Pak Ewa ini praktek di rumah sakit kita itu setiap hari Jumat dan Sabtu, itu minggu kedua dan minggu keempat, itu Pak Ewa ya. Prakteknya di tempat kita itu hari Jumat dan Sabtu, minggu kedua dan keempat. Khusus untuk Taman Harapan, karena kita sudah bekerja sama, jadi ibu-ibu mendapat fasilitas assessment. Nanti cukup buat janjinya dengan pihak sekolah saja. Jadi nanti sekolah yang akan mengatur schedule-nya dengan kita. Gitu ya ibu-ibu ya. Jadi jangan khawatir, seperti kata Pak Ardi tadi, ibu-ibu di sini sudah kita prioritaskan untuk bisa mendapat, karena waktunya Pak Ewa ini memang luar biasa padat, ibu.